Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wa ansur alaina bi rahmatik wa dzakir ma nazina yadal jalali wal ikram. Allahumma amir lisani bidzikri wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala lil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi judatil hifdi wa sur'atil fahmi warzuqni al-hikmata wa ma'rifata wa thabata dhihni wal aqli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jammilni ya jamil ya bani as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wa uqdatan min lisani yafqahu qawli biriqatil qalbi wa biriqatir rahmati thumma talinu julubuhum wa anquluhum wa qulubuhum ila dzikrillah hadha yawm la yantikuna wa la yudzanu lahum faya'tadiluna fa waqal haqqu wa batala anhum ma kanu ya'malun wa waqal qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Hamim ain sin qaf himayat kaf ha ya ain sod kifayat aqidat angka ya hamila kitabi hadas sinnatul khalqi wal bashari min kulli unsan wa dhakirin bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada saat ini, detik ini, hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan. Sehingga alhamdulillah ketiga hal tersebut tadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Memanfaatkan waktu kesempatan yang sekarang, karena hari ini waktu yang sekarang ini tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Secara globalnya memang dunia ini berputarnya tapi beda dengan rodanya. Berputarnya dunia ini maju terus. Alhamdulillah ya, memang tadi diulangi kembali, dunia ini berputar, tetapi berputarnya dunia tidak sama dengan berputarnya roda. Karena roda itu berputar bisa maju dan bisa mundur, tetapi dunia ini pada kenyataannya maju terus tanpa mundur. Jadi hari ini, detik ini yang kita lalui itu tidak akan datang untuk yang kedua kali. Begitu pula hari yang kemarin, hari Senin yang kemarin, ya, tidak akan bisa kita putar ulang kembali. Alhamdulillah kita memanfaatkan waktu dan semoga diberikan keistiqomahan menjalankan ketaatan, mengisi hari-hari kita, waktu kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, dikarenakan yang akan menjadi pembela kita, yang akan menjadi
syafaat kita kelak adalah amal soleh yang kita lakukan. Jadi kita sekarang dituntut untuk memperbanyak bekal menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan semua catatan amal-amal soleh kita itu jadi catatan amal yang kelak akan menjadikan syafaat buat kita atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada Baduka Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, hingga kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan umat yang mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya Rabbal. Seperti biasa ibu-ibu, sebelum kita ngaji, insya Allah sekarang tadarusnya bareng, tapi nanti bahasannya adalah terkait bab fikih kewanitaan, terkait bab haid, karena banyak sekali yang tidak paham terkait bagaimana perhitungannya, bagaimana apakah dihukumi darah haid atau tidak ya. Kita akan ulas kembali karena pernah saya ulas, cuman sudah lama ya, insya Allah. Jadi kita ngajinya tidak jemu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, biiznillah, ya, biqudratillah, Ibu Dodi yang alhamdulillah menyatakan tidak usah dioperasi, itulah kehendak Allah, izinnya Allah. Doa dari ibu sekalian, dari jamaah ibu-ibu solihah sekalian. Nah sekarang kita doakan juga jamaah kita, Ibu Wardoyo yang katanya sedang ya. Anak juga sakit. Oh J. Ibu Nato juga putranya, sama putra saya juga sekarang. Saya bukan tidak tega, tidak nengok ya ke sana, tapi di sini juga saya ada kewajiban. Nanti pada asar itu ulangan DTA, Bu. Jadi saya tidak bisa membiarkan, kalau bisa sama istri saya yang duluan nengok anak di sana di pesantren yang dirawat. Istri saya yang berangkat tadi saya antarkan ke Cileunyi naik mobil karunia bakti. Ya, saya sekarang di sini ngasuh yang ini nih, yang kedua. Dan alhamdulillah juga ngasuh ibu-ibu udah ya Allah. Dan alhamdulillah itu ngasuh ketang ibu-ibunya, ampun para ini sepuh-sepuh saya, orang tua saya di sininya. Alhamdulillah kita doakan Ibu Wardoyo, doakan juga Ibu siapa tadi? Ibu Heni juga ya, semuanya yang sakit ya. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawatu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malakat biyadi sam'i sururun min sururillahi ta'ala sabbuha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa kifluha bi qudratillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Bismillah wa billahi walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadhuru ma'asmi sayfirati wal bisama wa wasallam alim. Allahumma ashfi anta syafi wa afi anta al-kafi wa afi anta al-muafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfika min kulli da'in yatika min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah,
نية وعلى كل نية صالحة نسألك الإجابة اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang mengandung, ya, tetangga usia puasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan. Mudah-mudahan, ya, doakan oleh kita semuanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mengandung diberikan kesehatan, yang mengandungnya dan yang dikandung juga diberikan kesehatan, dan yang belum punya mudah-mudahan Allah takdirkan, mudah-mudahan Allah berikan titipannya. Jangan terus berputus asa, bermohonlah kepada Allah, ya, mohon kepada Allah yang belum dikaruniai. Insya Allah ketika kita diberikan sabar, karena kita memang yang membutuhkan, ya, sabar saja kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa hasbuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, seperti biasa, saya mohon doa ikhlasnya daripada ibu-ibu sholihah sekalian, ibu-ibu majelis ta'lim atau doakan hajat saya mendirikan pondok atau lembaga pondok pesantren tahfidz dan dzikir Baitul Quran Muttaqin Syariah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai arah, dan Allah ketuk pintu-pintu hati orang para dermawan yang berhati mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. 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 Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mubin. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabbir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Musawwir. Ya Ghaffar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Razzaq. Ya Fattah. Ya Alim. Ya Qadir. Ya Basit. Ya Khafir. Ya Rafi'. Ya Mu'izz. Ya Mudhil. Ya Sami'. Ya Basir. Ya Hakam. Ya 'Adl. Ya Latif. Ya Khabir. Ya Halim. Ya 'Azim. Ya Ghafur. Ya Shakur. Ya
يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا حكيم يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني منيع يا غفار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat apa Bu? As-Sajdah. Surat keberapa itu? 32. As-Sajdah. Ayat pertama ya? Ya? Oh 12. Oh iya, walau taro itu ya. Kita sama-sama aja Ibu ya, biar cepat nanti pembahasannya, biar nggak terlalu singkat untuk pembahasan Masailul Nisa ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnah la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru
ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ya Ibu-ibu
sekalian, kita membaca barusan surat As-Sajdah. Berapa huruf Bu barusan? Oh, tidak terhitung ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mari kita bahas kembali terkait bab fikih wanita ya. Fikih kewanitaan, karena ini memang sangat penting bagi kaum ibu-ibu ya, kaum wanita untuk mempelajarinya, dikarenakan banyak sekali yang tidak paham sehingga sholat pun ditinggalkan. Kenapa? Beranggapannya haid, padahal darahnya darah istihadah ya, atau darah pasad seperti itu. Kan wajib apa Bu? Wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf gitu ya. Sudah sampai mana waktu itu teh Bu, atau lupa deh jika namanya? Lupa deh ini bunyi. Jadi terkait dalil haid ya, itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Bu ya. Haid adalah kodratnya seorang wanita ya, tidak bisa dihindari lagi dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadah. Makanya penting, makanya hukumnya bagi seorang wanita mempelajari ilmu terkait bab haid itu adalah hukumnya wajib ya, wajib ain. Berarti kalau ditinggalkan berdosa. Kenapa berdosa Bu? Karena ini berkaitan dengan ibadah ya. Nah, ini insyaallah kita bahasnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ya, berkaitan dengan haid adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sahabat bertanya kepada Rasul karena pada saat itu banyak sekali penindasan terhadap wanita yang sedang haid. Seorang wanita yang sedang haid itu ibu diasingkan. Seorang wanita yang sedang haid itu ada yang dipukuli ya, di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan. Kenapa? Karena jorok. Dan dahulu ada ayah dempul ibunya, nggak ada pembalnya. Zaman baheula mah namanya kain seperti itu. Sekarang mah tuh canggih ibunya, jenis pembalut organik rupa-rupa, aya softtek, aya protek, aya primatek, glotek, ini hampir naon ya, hampir merek cat tembok ibunya. Sebenarnya seperti itu. Sekarang itu ya pakai itu, dulu mah gaya ibunya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah kan gitu ya, katakanlah kata Allah kata Allah kepada Nabi Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendak kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid ya. Menjauh diri dari wanita maksudnya bukan diusir dari rumah. Tidak boleh wanita yang sedang haid itu digauli oleh suaminya, begitu. Bukan berarti diusir ya, tidak boleh digauli, karena hukumnya adalah menggauli istri yang sedang haid atau datang bulan, hukumnya haram. Nah, gitu ya Bu ya, hukumnya haram, tidak boleh. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Lamun geus suci mas sabat teuing ya. Karep teuing kan gitu kalau sudah suci mah. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka. Tuh. Ini makanya dalam beribadah itu ya, dalam beribadah itu kita perhatikan di sini hal-hal yang seperti ini yang berkaitan dengan haid. Kadang-kadang aduh cenada kasihan suaminya pulang dari Sumatera ya, sudah puluhan tahun pas pulang ke rumah palang merah misalnya,
ada kasihan bapaknya bawa uang kepokan cenakan gitu. Ya, awas ibu, jangan terpincut dengan uang kepokan. Kalau memang oleh agama tidak boleh ya jangan. Pak saum aja dulu ya Pak ya gitu. Nah gitu ya. Terus setelah ini ya terkait haid itu ya. Jadi penting sekali untuk wanita yang yang sedang haid harus dijauhi. Maksudnya dijauhi itu bukan diusir dari rumah, tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Begitu ya Bu ya, tidak boleh. Ya tadi dikatakan pada zaman jahiliyah itu ya haid itu dianggap suatu yang menjijikkan Bu. Ya, pada zaman jahiliyah itu zaman dulu haid itu dianggap itu paling menjijikkan. Sehingga tadi istri-istrinya harus dipukul, harus diusir ya. Pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi kepada istri-istrinya terhadap istri-istrinya ya, yang sedang haid kan gitu. Mereka mengusirnya dari rumahnya, tidak mau mengajak tidur, makan ataupun makan bersama. Pokoknya diusir nyingkah cenakan gitu. Aduh ya Allah. Tapi beda lagi Bu, orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu mempunyai kebiasaan, malah dia senang ketika orang istrinya sedang haid malah digauli. Beda lagi Bu. Itu zaman dulu punya zaman jahiliyah. Nah hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum haid kepada baginda Rasulullah SAW. Maka turun ayat yang tadi ya, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222. Nah itu tadi terkait, sehingga turun ayat tadi yang di atas ya. Nah kemudian sekarang kita ini dulu mengulang pelajaran yang sudah dibahas. Dia takutnya lupa deh. Dan biasa Bu kalau kena pelajaran mah banyaknya lupa ya Bu ya. Terkecuali kalau yang warnanya merah dan warnanya biru dan ada angkanya berapa Bu. Nah eta we lah gitu. Eta mah moal hilap sok sanajan disimpen dina handapun kasur, sok sanajan disimpen dina jahit, sok sanajan dina handapun piring, dina naon pokoknya selalu ingat pokoknya manu eta mah. Bedanya punya. Tapi karena pelajaran mah namanya hilap deui gitu. Nah, keundangan punya apa ya. Yuk pengertian haid yang disebut dengan haid yaitu adalah menstruasi. Ya, secara harfiahnya, secara lughatnya mempunyai arti mengalir. Ya, mengalir ya. Walaupun nanti pada kenyataannya Bu ada yang mengalir dan ada yang tidak. Itu merupakan bagian daripada sifat. Kan sifatnya darah itu ada yang kental, ya Bu ya. Ada yang cair, ada yang berbau, dan ada yang tidak berbau. Nah itu nanti kita pelajari juga Bu ya. Nah itu. Jadi itu tadi disebut haid itu kalau secara lughatnya adalah mengalir. Oke. Nah sekarang langsung kepada permasalahannya. Hukum mempelajari ilmu haid adalah bagi seorang wanita adalah wajib. Sekali lagi, berarti kalau ditinggalkan berdosa. Kemudian bagaimana hukumnya untuk seorang laki-laki yang mempelajari bab haid? Hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Idza fa'ala ba'du saqata kharujuna 'anil baqina. Apabila dikerjakan oleh sebagian maka bergugurlah dosa-dosa yang lainnya. Contoh, di satu kampung, di satu daerah teu aya hiji-hiji acan nu apal, nu belajar ilmu haid seorang laki-laki, itu dosa Bu semuanya. Kalau tidak ada yang paham satu orang. Kenapa? Karena siapa yang ngasih tahu istri-istrinya tadi? Ya Bu ya. Nah itu masya Allah. Ya harus belajar. Tapi yang wajib lagi seorang wanitanya itu. Makanya kalau suaminya ada keterbatasan tidak paham dalam bab haid, maka perintahkanlah istri-istrinya untuk datang ke majelis ilmu. Perintahkanlah istri-istrinya untuk hadir di majelis ilmu supaya dia tahu ya terkait bab haid, karena ini berkaitan sangat sakral, sangat penting untuk ibadah kepada Allah, diterima dan tidaknya. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi hukum haid bagi seorang wanita apa tadi Bu? Hukumnya adalah wajib. Wajibnya wajib ain. Jika untuk seorang laki-laki
fardu kifayah. Fardu ain bagi wanita yang mana maksudnya? Wanita yang sudah baligh. Ya punya wanita yang sudah baligh anu tos hidang, anu teu hidang manteu. Nya, sanes hidang Bu. Hidang. Gitu ya. Yang sudah wanita yang sudah baligh itu hukumnya adalah wajib fardu ain. Nah, gitu ya. Kenapa wajib fardu ain? Sebab ya bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid atau nifas dan istihadah, sebab mempelajari hal-hal tersebut adalah menjadi syarat keabsahannya, batalnya suatu ibadah adalah fardu ain. Setiap wanita wajib keluar rumah untuk mempelajari hal tersebut. Maka ibu kedah keluar ibu nih mau maksudnya untuk belajar hadis di mana hadir di majelis ilmu. Nah, untuk suaminya maaf nih, bagi suami atau mahram tidak boleh mencegah. Awas, tidak boleh mencegah istrinya yang belajar tadi terkait bab ini. Pak, saya mau misalnya ke masjid, mau apa Bu? Mau ngaji. Kalau santai nanti juga bahas bab haid. Nah, suaminya itu tidak boleh melarang, tidak boleh melarang. Kalau bisa suaminya itu sendiri yang mengajarkan. Boro-boro urusan darah, cenakan kan gitu. Urusan wudu ge disana kan gitu. Tapi kita tidak boleh mengucilkan, tidak boleh melemahkan, karena walaupun dia di bawah kita umurnya, misalnya suami kita, karena dia suami, dia adalah pemimpin kita. Ya, tidak boleh. Atau saya penghasilannya lebih besar daripada suami saya, misal, tetap dia adalah kepala keluarga. Nggak boleh kita merasa jumawa atau merasa kita hebat gitu. Nggak boleh ya. Nah, untuk laki-laki tadi hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, kembali lagi ya Bu, tanda-tanda baligh bagi seorang wanita adalah sudah berusia 9 tahun. Ya, sudah berusia 9 tahun. Kalau laki-laki 15 tahun. Tidak, ini sudah bermimpi basah. Ya, bermimpi basah seperti itu. Lanjut ibunya. Kemudian tadi ya sudah dibahas mimpi basah sudah. Haid artinya yang ketika seorang wanita pertama kali mengalami haid, maka mulai saat itu dihukumi baligh. Jadi perhatikan juga Bu, kita punya putra putri yang di rumah misalnya tidak mondok. Kalau di pondok mah insya Allah kan dikasih tahu sama gurunya, ada pelajarannya juga. Kalau di rumah kita itu anak itu diperhatikan, sudah 9 tahun ini, sudah mau genap 9 tahun, tanya, "Dek, kamu sudah haid belum?" Begitu Bu, harus begitu. Jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan, kadang-kadang kan seorang anak, apalagi dia baru haid pertama. Dia haid pertama, kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi karena merasa malu atau bagaimana, nggak berani ngomong ke orang tua. Gitu. Ada kabut terkadang begitu. Nah, di situ dia sudah apa? Sudah baligh. Tapi misalnya karena ketidaktahuan, dia sholat, dia puasa. Nah, makanya pentingnya kita itu mengontrol putra putri kita itu, putri khususnya, ditanyakan sudah haid atau belum. Nah, ketika ibu dapat ilmu dari pengajian ini, kasih tahu kepada mereka, nah haid itu begini, cirinya begini, begitu. Ya, karena sekarang memang di usia mulai SMP itu ibu kalau ke ngajinya itu sudah mulai hilang. Yakin Bu, di Buana Suta juga sama. Kalau masih SD usia begini masih banyak ngaji, tapi dia sudah mulai ke SMP, sudah hilang. Nah, padahal di situ beda lagi pelajarannya, di samping diajarkan Al-Qur'an, diajarkan juga fikih-fikihnya itu. Terkait wudunya itu bagaimana, terkait mengenal air, terkait adus, ya, mandi besar. Kan begitu Ibu ya. Nah, sekarang tuh memang begitu. Tebetah dina ngaji mah gitu Ibunya. Nah, terus
Sekarang kita ini kan Ibu ya, langsung ke permasalahannya ya Bu. Pada pertemuan yang lalu saya bahas bahwa paling sedikitnya haid itu berapa Bu? Satu apa Bu? Satu hari satu malam atau 24 jam. Paling sedikitnya itu ya. Ya, takutnya begini Bu. Ibu mengeluarkan darah tapi kan sekali. Ya. Contoh, ibu mengeluarkan darah pokoknya jam 6 pagi misalnya. Jam 6 pagi mengeluarkan darah sekali. Habis itu ketika mau masuk waktu zuhur kan ibu mengecek. Ketika dicek jam 11 ini udah mau waktu zuhur. Itu sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada misalnya kan gitu. Pokoknya dalam jangka 24 jam itu dia cuma satu kali keluarnya. Cuma satu kali, ya. Maka yang seperti ini bagaimana hukumannya? Nah, bingung kan ya Bu ya? Dalam hal seperti ini bagaimana kita menghukuminya? Apakah itu darah haid atau bukan? Karena kan persyaratan darah haid itu adalah paling sedikitnya satu hari satu malam. Nah, kan gitu. Cuman sekali keluaran kan gitu. Eta tadi Bu bisa disebut darah penyakit. Ya, karena makanya begini Bu, seorang istri wajib yaitu mencatat, ya, mencatat di diary atau di kalender, ditandai Bu, karena kita itu sering lupanya Bu, apalagi urusan itu. Cuma yang tidak lupa tadi yang warna merah aja warna biru tadi. Nah, dilingkari Bu, oh saya itu satu hari haid, nanti 2 hari, 3 hari, yang keempat hari suci. Kita tuh berarti wajib adus, wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf, apa dia sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Begitu ya Bu ya. Terus galib-galibnya berapa Bu? Galib-galibnya kebiasaannya itu adalah 6 sampai 7 hari. Jikalau dia mengalami haid selama 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Jikalau seorang wanita mengalami haid selama 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari. Nah, gitu Ibu ya. Itu. Tapi kenyataannya Pak Ustaz nggak begitu. Nah, di sini yang akan dibahas. 1 hari haid, 2 hari, 3 hari berhenti, 4 hari, kelimanya keluar lagi. Nanti berhenti lagi, keluar lagi. Nah, kita hitung itu teh. Nah, kalau kita tidak paham di dalam ininya itu bahaya. Kadang-kadang tadi sudah melebihi 15 hari, kemudian haid kita nggak sholat terus. Coba lamun sabulan haid terus, apa kurang sabulan ke sholat terus. Nah, ini Bu, ini pentingnya ya Bu ya, pentingnya. Jadi hukum mengecek, ya, hukum mengecek keluar dan berhentinya darah haid bagi seorang wanita adalah wajib. Kali lagi Bu ya, karena kan yang merasakan ibu-ibu, makanya dipariksa ku bapakna. Gitu ya, ibu-ibu kan yang merasakan. Dalam rangka apa itu teh? Dalam rangka menghindari hal-hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Bisi tadi kurhaid kurang tenaun Bu, punten di madhab Syafi'i makan dilarang memegang Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, gitu madhab Syafi'i makan seperti itu. Dilarang memegangnya atau membacanya, ya. Tapi kalau dalam acara zikir yang sudah ia hafal boleh zikir, tapi diniatkannya bukan membaca. Nah, itu ya. Ulangi lagi Bu ya. Jadi seorang wanita wajib untuk mengecek ya Bu ya, supaya apa tadi? Menghindari hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Hal ini jika ada dugaan darah telah keluar berdasarkan kebiasaan, ya, terasa keluar dan indikasi yang lainnya. Terus hukum mengecek berhentinya darah haid adalah wajib dalam rangka melaksanakan hal-hal yang wajib
dilakukan seorang wanita yang sedang suci. Apa Bu yang wajib dilakukan wanita yang sedang suci? Wajib sholat, wajib puasa kalau pas pada bulan puasanya. Terus wajib melayani suaminya juga, nggak boleh menolak. Begitu Bu. Yang kalau sedang apa namanya, makanya mah ibu-ibu teh hete ditungguan nggak nanti diganggu ku bapak aja. Satu itu, yang kedua tibra hes. Awas ibunya. Makanya ibadah yang paling lama ada ibadah pernikahan ibunya. Betul nggak? Sok sholat 5 waktu ada waktunya. Betul? Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, itu ada waktu-waktunya. Tapi berhikmah meladeni suami, nggak ada batas waktunya, setiap waktu, setiap saat, kapanpun ibu diperlukan oleh suami, welcome. Kan gitu ibunya. Nah, menurut madhab Maliki, Bu nih, menurut Maliki ya, seorang perempuan yang sedang haid wajib mengecek atau berhentinya darah itu setiap menjelang tidur malam. Menjelang tidur malam kalau madhab Maliki. Juga wajib mengecek berhentinya darah setiap mau masuk sholat. Tuh tadi dicek jam 11 ibu teh. Nah, udah jam 11 misalnya kira-kira berapa menit lagi, 15 menit lagi mau apa namanya, mau sholat. Misalnya sudah ada kumandang hawar-hawar, ada murotal atau ada tarhim di masjid misalnya. Dicek sama ibu-ibu sekalian. Oh, ternyata sudah kering. Bisa indikasi udah kering itu berarti ketika sudah dicek tidak ada bekas lagi. Berarti sudah kering, berarti ibu wajib mandi. Ya, wajib mandi. Berarti wajib sholat ibu. Tuh, kan gitunya. Coba lah untuk dicek-cek sama ibuku. Kumaha menganggap pokoknya mah eda atoh ditungguan teh tadi. Nah, gitu punya. Nah, wajib mengeceknya punya. Dari mana menghitungnya? Sejak awal waktu sampai tersisa waktu yang hanya cukup untuk digunakan sholat atau bersuci. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sekarang mulai ke permasalahan ibunya nih. Permasalahan. Mulai kita rinci ya Bu ya. Pemisah yang kurang dari 15 hari. Awas, judulnya pemisah yang kurang dari 15 hari. Nah, jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut. Nih perinciannya punya. Wat imar udah kudu telak ibunya. Kudu telak punya. Tahu telak teh? Tahu telak teh naon, Bu? Nya kudu memperhatikan pisan kan gitu punya. Nah, permasalahan yang pertama, bila darah pertama dan kedua. Darah pertama dan darah kedua. Kenapa kok disebut darah pertama, darah kedua? Kan darah pertama keluar, nanti ada pemisah suci, keluar lagi darah kedua. Nah, itu maksudnya Bu. Ya. Jadi head itu dalam masa 15 apa Bu? 15 hari itu, misalnya head 3 hari, berhenti 2 hari, head lagi nanti teh. Nah, head yang kedua kali itu adalah darah yang kedua. Nah, gitunya ulangi Bu. Bila darah pertama dan darah kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari, terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, ya, maka semuanya dihukumi haid. Paham Bu? Masuk nggak ini kira-kira? Liar kene? Oh, diulangi deh, belum, di pelan-pelan. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masakan punten, tadi paling sedikitnya 1 hari 1 malam, galib-galibnya 6 sampai 7, batasannya 15 hari 15 malam. Nah, gitu ya punya, 15 hari 15 malam. Nah, bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa tadi 15 hari, ya, terhitung dari permulaan, ya, dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid, termasuk masa berhentinya.
Masuk nggak? Ibu kan begini, contoh. Ibu head 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 head. Ke orang gedalangan gitu nya. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 suci. Ya, suci. Tanggal 7, 8, 9, kemudian 10 head deui. Nah, kan gitu ibunya. Head deui. Nah, yang suci tadi kan 3 hari, Bu. 3 hari apa, Bu? Head. Kemudian tadi berhentinya berapa? 2 apa 3? Wios pada 5 oke wios lah terserah ibunya. Misalnya 2 hari nih. 2 hari head. Nah, masuk darah yang apa namanya masa suci ini, masa suci. Ya, tadi masa suci kan ini head. Ini masa suci. Kalau masa suci berarti wajib sholat, wajib puasa. Nah, masa suci ini juga tetap dihukumi masa head karena belum melebihi 15 hari. Paham ya nama Bu? Nah, gitu. Kudu klik, Bu. Lamun teu klik ke loading kata ibu teh gitu. Mohon. Nah, udah ya. Jadi seperti itu ya. Kita contoh begini ya. Kita langsung contoh aja. Contoh yang pertama nih ya. Awas, harus saudara ingat ya. Contoh yang pertama, keluar darah 3 hari. Nah, 3 hari dicatat. Berhenti 3 hari. Berhenti 3 hari berarti totalnya sudah 6. Keluar lagi 5 hari. 11. Satu contoh nih. Contoh kedua, keluar darah 2 hari. Ya. Berhenti 10 hari. 12 ya. Kemudian keluar lagi 3 hari. 15. Ini masih dalam apa namanya, Bu? Masih dalam rangkaian 15 hari. Nah, yang 10 hari tadi, Bu, yang suci itu tetap dihukumi haid, tapi wajib sholat. Paham, Bu? Iya kan suci. Kan suci, Bu, tadi. Pan 3 hari yang haid nama berhenti 10 hari. Nah, pada saat berhenti darah itu kita wajib adus, wajib mandi besar, kemudian kita sholat, kita puasa kalau pas saat puasa gitu. Nah, yang 10 hari masa suci itu karena rangkaiannya masih di dalam 15 hari, maka dihukuminya haid, tapi wajib apa namanya tadi? Sholat karena suci. Maksudnya masih dalam rangka hitungan sampai 15 hari. Karena nanti kan bisa jadi ada darah yang kedua. Ibunya contoh. Itu contoh yang kedua ya, Bu ya, Wihan. Keluar darah 2 hari berarti haid. Kemudian berhenti 10 hari berarti suci. Yang haid haram sholat, haram puasa, haram tawaf, haram dituel ku bapak. Nah, dituel mah kena naon kita. Ya. Yang 10 harinya wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Keluar lagi 3 hari. Nah, kumaha mun keluar 3 hari berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf karena darah. Itu contoh yang kedua ya, Bu ya. Udah. Sekarang contoh yang ketiga. Ini saya alurkan dulu ini 3 nih contohnya. Contoh yang ketiga, keluar darah 3 hari. Ya. Wah, saudara ngitung gitu, Bu ya. Kemudian berhenti matematikana keluarkeun, Bu, nu zaman kapungkurnya. Kapungkur baru kakarya ge teu naon lah tak kitu. Ya. Keluar berhenti 3 hari, berarti total jadi 6 hari. Yang 3 hari enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, enggak boleh tawaf karena keluar darah. Yang 3 hari tadi suci, berarti wajib mandi, kemudian wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf kalau sedang melaksanakan tawaf. Keluar lagi 5 hari. Nah, ya, ini darah yang kedua berarti dalam masa 15 hari nih. Ya, udah berapa jadi totalnya, Bu? Nah, berarti keluar lagi ini wajib tidak boleh, haram sholat, haram puasa. Nah, berhenti lagi 1 hari. Nah, udah jadi berapa, Bu? Nah, berhenti 1 hari lagi, berarti wajib itu sholat kade. Ulah kena dengan sehari, ini wajib sholat mah. Ulah menanggung sehari sucina. Karena permasalahan wanita A si B itu berbeda-beda, Bu. Abi mah cenah hete cuma 1 kali,
Oke, cenah keluar deui. Awas, jangan dihitung satu kali. Ini masuk dalam ini enggak nantinya. Nah, makanya pahami dulu nih 15 batasannya, batasan itu seperti apa, dipahami dulu. Nah, wihande bunut contoh katilu. Keluar darah 3 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 5 hari, berhenti 1 hari, keluar lagi 2 hari. Jadi totalnya berapa, Bu? Ya? 3 dengan 3, 6, 6 dengan 5, 11 ejeng hiji, 12 ejeng 2, 14. Tuh, masih dalam hitungan tadi kurun 15 hari. Nah, dari ketiga contoh di atas, keseluruhan harinya termasuk masa tidak keluarnya haid. Ulangi, Bu, termasuk masa tidak keluarnya haid berarti masa suci tadi ya, Bu ya. Masa haid semuanya itu dihukumi haid. Kamu lihat untuk atong liarnya semuanya itu dihukumi haid sebab semuanya masih dalam masa maksimal haid 15 hari. Tuh, kan gitunya. Ayat pencerahannya sedikit-sedikit. Nah, karena sebabnya itu. Nah, permasalahan yang pertama itu ya. Sekarang B. Bila sebagian darah kedua, punten. Bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara jumlah masa darah pertama dan kedua ditambah masa pemisah totalnya lebih daripada 15 hari, maka wanita tersebut ya termasuk mustahadoh, ya, mustahadoh. Sedangkan hukumnya nanti akan diperjelas. Wanita mustahadoh. Mustahadoh ada, Bu, nanti ada contohnya, nanti sabar. Contohnya aja. Ya. Contoh kaidi punya. Okay. Berapa jam? Setengah 12 ya. Bentar lagi. Seorang wanita yang belum pernah haid, contoh, seorang wanita yang belum pernah haid dan suci mengeluarkan darah dengan perinciannya sebagai berikut. Keluar darah 6 hari, berhenti 6 hari, total jadi 12. Kemudian keluar lagi darah 6 hari, berarti 12 dengan 6, 18. Nah, maka wanita ini tergolong mustahadoh. Kenapa? Karena sudah melebihi batasan. Ya, Bu ya? Sudah melebihi batasan haid ya, Bu ya? Maka wanita ini tergolong mustahadoh mubtadi'ah. Ya, mubtadi'ah. Dan perinciannya nanti disesuaikan dengan status istihadohnya. Ya. Contoh yang pertama, Bu. Contoh yang kedua, seorang wanita yang memiliki kebiasaan haid 6 hari, berarti masa sucinya berapa hari, Bu? 24. Tadi terus dibahas, Bu, di payun. Kebiasaan wanita yang biasanya haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Mengeluarkan darahnya perinciannya sebagai berikut. Nih contohnya. Keluar darah 6 hari, ya, kemudian berhenti 7 hari. 6 dengan 7, Bu? 13. Keluar lagi 8 hari. Berapa, Bu? Ya, 21. Maka wanita ini tergolong mustahadoh mubtadi'ah, ya. Dan perincian hukumnya disesuaikan dengan status istihadohnya, ya. Dijelaskan nanti dalam bab istihadah. Iya teh tos klik tacan teh. Tacannya belum klik ya, Bu ya? Karena sudah melebihi itu, Bu. Melebihi daripada apa, Bu? Dari batasan yang mana tadi, Bu? 15 hari 15 hari. Nah, itu ya, itu yang B. Yang C sekarang. Bila darah kedua, berarti tadi teh darah pertama misalnya tadi 5 hari,
suci 5 hari, nanti keluar lagi darah yang kedua. Nah, dihitung. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian, ulangi Bu, bila darah kedua sudah di luar rangkaian 15 hari dari permulaan haid pertama, ya, jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tadi Bu. Darah pertama kan sekian, terus suci, terus darah lagi. Nah, dijumlahkan itu teh Bu, dijumlahkan. Makanya saya tadi hitung Bu, hitung. Nah, bila darah keduanya sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid, ya, pertama, ya, jumlah pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari. Ulangi lagi Bu, tidak kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut. 1. Bila jumlah masa pemisah ditambah darah kedua, masa pemisah ditambah darah kedua. Ibu paham tuh masa pemisah? Tadi kan pertama head, head lah. Kemudian suci, kemudian head lagi. Bila jumlah masa pemisah ditambah darah kedua totalnya tidak melebihi 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah pasat atau darah kotor. Berarti wanita tersebut wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf. Itu termasuk wanita yang langgeng hadas. Langgeng hadas beda Bu, cara wudhunya, fikihnya orang yang langgeng hadas. Di kampung saya dulu ada seorang ibu-ibu yang langgeng hadas. Langgeng hadasnya naon? Beser ngompol war awer teh teu karaos. Nah, bagaimana seperti ini? Apakah wajib sholat? Wajib sholat mabuk. Cuman fikih nyawas. Wudunya orang yang langgeng hadas seperti wanita tadi yang haid tak berhenti-henti. Nah, karena dia wajib sholat, berarti dia harus membersihkan terlebih dahulu, kemudian harus mendempul, dempul. Ya, pokoknya mah dikitulah. Ya, pakai penghalang itu, kemudian sholat. Atau Pak Ustadz cenah kumaha pas lagi sholat kerasa keluar, lanjutkan, karena itu sedang udzur. Sedang udzur syar'i kan Ibu ya? Sedang udzur. Cuman bedanya orang yang dawaimul hadas itu ketika dia berwudu untuk sholat fardu tidak boleh dibawa untuk sholat 2 fardu. Paham? Ibu wudu di waktu maghrib, nungguan waktu isya da teu batal cenah, padahal kan dawamul hadas. Ya, ibu wudu di waktu maghrib, nungguan isya sambil zikir misalnya kan gitunya. Engke pas nung adzan teu wudu deui. Nah, itu enggak boleh. Dia tuh cukup wudunya itu cukup 1 fardu. Tapi kalau sholat sunat boleh berapa rakaat juga kalau sholat sunat. Paham ya Bu ya? Ya gini. Nah itu, ini teh ilmu Bu. Kadang-kadang kita nggak merhatiin yang seperti ini teh. Nah, karena kita termasuk orang wanita yang tersebut adalah dawaimul hadas, orang yang dawam hadas. Berarti cara wudunya begitu. Mau waktu sholat wudu buru-buru. Langsung sholat, keur sholat cenah anu kaluar kenekeun, insyaallah Allah mengampuni. Da urang mah beda jeung sanesna kan gitu. Urang mah aya udurna udur syar'i. Kan seperti itu. Kan tadi kenapa boleh sholat? Karena sudah melebihi ketentuannya kan. Paham ya Bu ya? Oh, sudah liar pun teh. Ya bisi liarnya. Nah, itu saja mungkin Ibu sekalian yang disampaikan, insya Allah nanti kita akan bahas kembali ya. Itu ya kudu nama wajib ibu-ibu nu harus paham teh kan itunya. Nah, kita akan bahas kembali nanti di lain kesempatan. Itu saja yang dapat disampaikan karena mau ngantar si kasetnya ke sekolah ya, bapak nanti mau sekolah.
Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah kita di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan kifaratul majlis, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.